Halo guys, balik lagi di ulasan.id. Jadi di video kali ini gue bakal mengulas PC rakitan dari Enter Computer lagi yang tampilannya bisa kalian lihat sendiri. Mewah banget dan ini ITX dengan style sandwich. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu sandwich style PC, jadi si Mobo dan VGA-nya itu bersebelahan. Biasanya sih VGA-nya ada di bagian kiri, jadi langsung menghadap ke mata kita. Yang bikin si PC-nya nyaman banget buat dipandang. Oh ya, PC ini pakai i5 13400F dan RTX 4060 Ti. Jadi gak usah pakai lama, langsung aja kita ulas. Untuk prosesornya seperti yang dimention di awal, yaitu Intel Core i5 13400F. Prosesor ini punya 10 core dan 16 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 4 efficient core. Prosesor ini punya speed up to 4,6 GHz dengan cache sebesar 20 MB. Dengan spesifikasi seperti itu, pastinya untuk memproses kinerja gaming pastinya udah sangat mumpuni. Untuk mobonya, PC ini pakai Maxsun Z790 ITX. Dengan form factor ITX, pastinya PC ini bakal dibuild untuk menjadi PC yang kecil. Untuk performa Mobo ini nggak usah dipertanyakan lagi, karena Mobo ini pakai chipset Z790 yang bikin motherboard ini bisa dipasangin CPU terbaru dari Intel generasi ke-14, atau jika ada yang lebih baru lagi untuk soket LGA 1700. Mobo ini punya dua slot M.2 NVMe Gen 4 yang satunya tersembunyi di belakang. Ya sebenarnya sih untuk form factor ITX ini udah jadi hal yang wajar ya. Oke, untuk penyimpanannya PC ini pakai SSD M.2 NVMe dari MSI, yaitu MSI Spatium M460 Gen 4 yang berkapasitas 1 TB. Punya speed read up to 5000 Mbps dan write-nya up to 4500 Mbps. Punya TBW sebesar 1200 TB dan juga garansinya diberikan selama 5 tahun. Itu udah lama banget dan TBW-nya juga besar untuk 5 tahun. Karena mobonya pakai Z790, pastinya RAM-nya pakai DDR5. Nah, untuk RAM DDR5 yang dipakai adalah Adata XPG Lancer Blade RGB White version yang berkapasitas 32 GB 16x2. Punya speed di angka 6000 MHz. Pastinya dengan speed 6000 MHz ini udah sangat mumpuni banget buat gaming. Karena speed rata-rata 3200 saja udah lancar, apalagi 6000. Untuk GPU-nya, PC ini pakai RTX 4060 Ti dari Asus seri Dual OC Edition. GPU ini memiliki VRAM sebesar 8GB dan look-nya kelihatan cakep banget, kayak Gundam gitu. Dengan RTX 4060 Ti, pastinya kalian bisa melibas habis banyak game di 1080p dengan settingan rata kanan. Apalagi GPU ini menggunakan teknologi Adalo Flash yang bikin GPU ini bisa pakai DLSS 3 buat ningkatin performa dengan mengurangi kualitas gambar, tapi hampir gak kelihatan penurunannya. Untuk menyuplai listriknya, PC ini pakai First Player SFX 7.5 yang berkapasitas 750 watt. PSU ini bersertifikasi 80 plus Platinum dan memiliki garansi selama 7 tahun. PSU ini juga udah fully modular dengan warna putih. Punya proteksi yang cukup lengkap. Ini gue tampilin di layar. Dan last but not least, PSU ini udah support PCIe 5.0. Jadi kedepannya kalau kalian mau upgrade GPU, PSU-nya udah siap buat dipasangin GPU yang baru. Untuk CPU coolernya, PC kecil ini mampu dipasangkan water cooling yang 240 mm, yaitu Prime Polar 240T V2. Kipas dari radiator ini udah ARGB pastinya. Dengan water cooling 240 juga pastinya PC ini mampu menjalankan i5 generasi ke-13 dengan nyaman tanpa kepanasan. Dan juga bisa menjaga keawetan dari si prosesor itu sendiri karena temperaturnya rendah. Untuk casingnya nih bagus banget, yaitu Lianli Q58. Ini casing ITX tipe sandwich yang bisa dibilang cukup gampang buat dirakit. Dan gue juga suka banget sama fitur SSD bay-nya. Jadi kalian bisa copot pasang SSD SATA yang berukuran 2,5 inch ke PC ini, tinggal pasang copot doang, nggak perlu baut. Casing ini juga full mesh di bagian bawahnya, jadi memberikan nilai plus untuk airflow ke GPU-nya. Jadi inilah list part apa aja yang dipakai di PC rakitan EK Gaming Battle Pack Premium. Dan gue juga bakal benchmark PC ini menggunakan benchmark sintetis, game kompetitif, AAA, dan juga editing 4K dengan preset dari Dawnnet Media. Di game kompetitif kayak CS2, PC ini mampu berjalan dengan settingan very high 1080p dengan average FPS 182 fps dan maksimalnya 224 fps. Dan juga mendapatkan minimum FPS sebesar 131 fps. Untuk LDR2, PC ini mampu berjalan di settingan rata kanan resolusi 1920x1080p, mendapatkan FPS average sebesar 108 fps dan 143 fps untuk maksimalnya. Apex Legends berjalan di PC ini dengan settingan 1080p very high juga dan mendapatkan minimal FPS sebesar 94 fps. Untuk average-nya mendapatkan 108 fps. Untuk maksimalnya PC ini mendapatkan FPS sebesar 144 fps.
Dan di GT 5 settingannya dapat rata kanan 1920x1080p juga. PC ini mampu berjalan dengan FPS sebesar 187 fps dan maksimal sebesar 284 fps. Di 3D Mark, PC ini mendapatkan skor total sebesar 13.232. CPU-nya dapat skor 11.728 dan GPU-nya dapat skor 13.539. Dan untuk rendering 4K dengan preset dari Download Media, PC ini mampu merender secepat 1 menit 19 detik. Jadi gimana guys menurut kalian? Menurut gue sih PC ini cakep banget ya, apalagi buat yang suka PC kecil. Walau kecil, PC ini punya performa gaming yang oke banget. Buat editing 4K juga masih cukup. Cocok lah buat kalian yang penggemar PC ITX atau PC kecil, tapi nggak tahu harus pakai komponen apa dan nggak tahu juga cara ngerakit PC ITX. Temperaturnya juga aman banget buat dipakai main game atau underload. Temperatur CPU dan GPU-nya ada di kisaran 50-60 derajat. Buat kalian yang mau beli PC ini, linknya gue taruh di bawah ya. Namanya EK Gaming Battle Pack Premium dengan harga 22.200.000 yang didiskon dari 22.595.000 rupiah. Terima kasih sudah nonton ulasan kali ini, sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Bye.